Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Penny Sampetanan dengan NIM 21704098. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu dasar surveillance kesehatan masyarakat tentang review jurnal. Yang pertama, judul jurnal yaitu Epidemiologi Spasial Penyakit Demam Berdarah Dengue di Provinsi Banten tahun 2015-2019. Nama Jurnal Kesehatan Masyarakat, volume tidak ada, halaman 72 halaman, tahun terbit 2022. Penulis Thorik Fajar Batubua. Link download bisa dilihat di sini. Review Penny Sampetanan, tanggal review 25 Mei 2023. Selanjutnya, latar belakang. DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus berat yang tertular dari nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini cukup rentan menyerang masyarakat di negara seperti wilayah Asia Tenggara dan Selatan, Pasifik maupun Amerika Latin dengan tanda peningkatan permeabilitas pembuluh darah, hipovolemia, maupun gangguan mekanisme penggumpalan darah menurut Connolly 2013. DBD merupakan salah satu jenis penyakit arbovirus, yakni virus yang tertular dari gigitan arthropoda seperti nyamuk. Jenis virus yang mengakibatkan DBD seperti tipe DN1, DN2, DN3, dan D4 dari kelompok arthropod-borne viruses. Selanjutnya, permasalahan DBD atau demam berdarah sampai detik ini tergolong sebagai momok bagi permasalahan kejadian masyarakat Indonesia bahkan dunia. Faktor utama pada DBD yaitu nyamuk Aedes aegypti pada wilayah kota dan nyamuk Aedes albopictus wilayah desa. Penderita DBD kerap mengalami gejala batuk, pilek, mual, muntah, dan diare. Virus dengue dapat terjadi bersamaan dengan infeksi penyakit tipus dan flu. Jumlah penderitanya memiliki potensi untuk meningkat setiap tahun dan penyebarannya juga semakin luas. Karena masih banyak wilayah endemik, wabah DBD telah terjadi di 100 negara wilayah cakupan WHO atau World Health Organization seperti kawasan Asia Tenggara, Mediterania Timur, Afrika, Amerika maupun Pasifik Barat. Amerika, Pasifik Barat, dan Asia Tenggara merupakan bagian terparah yang terpapar oleh penyakit ini, dengan Asia mewakili kurang lebih 75% dari jumlah kasus DBD yang ada di dunia. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam jurnal ini ada 4. Yang pertama, mengetahui tingkat kerawanan kejadian DBD berdasarkan pemetaan variabilitas iklim, suhu, kelembapan udara, curah hujan maupun kecepatan angin, dan kepadatan penduduk menggunakan pendekatan spasial di Provinsi Banten tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, mengetahui distribusi spasial kejadian DBD di Provinsi Banten tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, mengetahui distribusi spasial kepadatan penduduk dan variabilitas iklim, suhu, kelembapan udara, curah hujan maupun kecepatan angin di Provinsi Banten tahun 2015 sampai 2019. Yang keempat atau yang terakhir, mengetahui peta tingkat kerawanan kejadian DBD berdasarkan pemetaan kepadatan penduduk dari variabilitas iklim, suhu, curah hujan, kecepatan angin maupun kelembapan di Provinsi Banten tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya, sumber data yang digunakan dalam jurnal ini yaitu data sekunder dengan cara observasi. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu dengan menggunakan desain ecological study mempergunakan permodelan sistem dengan sistem informasi geografis atau SIG yang berbasis pada data sekunder dan melalui pendekatan spasial dan analisis statistik digunakan untuk mengolah data yang dikumpulkan seperti penggunaan uji statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor risiko dan kejadian demam berdarah dengue. Metode statistik yang umum digunakan meliputi regresi logistik, analisis spasial, dan teknik analisis multivariat lainnya. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian dalam jurnal ini yaitu
masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Selanjutnya, hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten atau kota provinsi di Banten yang memiliki IR/DPD tertinggi pada periode 2015 sampai 2019 yaitu Kota Cilegon IR 144,41 per 1.100 penduduk dan IR/DPD terendah yaitu Kabupaten Lebak IR 1,16 per 100 penduduk. 2. Kabupaten atau kota provinsi Banten yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi pada periode 2015 sampai 2019 di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu Kota Lebak. Yang ketiga, variabilitas iklim di Provinsi Banten berdasarkan stasiun pengamatan memiliki nilai yang sama karena adanya persamaan karakteristik dalam suhu, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Sedangkan curah hujan memiliki perbedaan nilai antara titik stasiun pengamatan. Yang keempat atau yang terakhir, kabupaten atau kota di Provinsi Banten yang memiliki konsistensi tingkat kerawanan sedang pada periode 2015-2019 yaitu Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang. Sedangkan tingkat kerawanan tinggi yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, kelebihan. Kelebihan dalam jurnal ini yaitu 1. Analisis spasial. Jurnal ini memberikan analisis spasial yang mendalam tentang distribusi penyakit demam berdarah dengue di Provinsi Banten sehingga dapat membantu dalam pemahaman lebih baik tentang pola-pola penyebaran penyakit dan faktor-faktor spasial yang mempengaruhi. Yang kedua, membahas faktor-faktor penyebab atau pendorong yang berpotensi mempengaruhi penyebaran penyakit demam berdarah dengue di Provinsi Banten, misalnya faktor lingkungan seperti kepadatan populasi, penanganan limbah, atau keberadaan genangan air yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor penyakit. Di sini dapat mencantumkan temuan yang relevan dari penelitian sebelumnya dan menjelaskan hubungan antara faktor-faktor ini dengan pola spasial penyakit. Selanjutnya, kekurangan dalam jurnal ini yaitu kurangnya analisis spasial yang mendalam jika jurnal tersebut hanya memberikan gambaran umum tentang distribusi spasial penyakit demam berdarah dengue di Provinsi Banten tanpa analisis yang lebih mendalam tentang faktor-faktor spasial yang mungkin mempengaruhi penyebarannya dapat mengurangi nilai informasi yang diberikan oleh jurnal tersebut. Yang kedua, keterbatasan waktu. Jika jurnal tersebut hanya mencakup periode waktu yang terbatas, misalnya 2015 sampai 2019, ada kemungkinan bahwa perubahan atau tren terbaru dalam penyakit demam berdarah dengue tidak terrefleksikan dalam analisis tersebut. Selanjutnya, rekomendasi atau diskusi. Dalam jurnal ini saya menambahkan 2 poin yaitu sebaiknya bahas faktor-faktor penyebab atau pendorong yang berpotensi mempengaruhi penyebaran penyakit demam berdarah dengue di Provinsi Banten, misalnya faktor lingkungan seperti kepadatan populasi, penanganan limbah, atau keberadaan genangan air yang potensial menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sebagai vektor penyakit. Dapat mencantumkan temuan yang relevan dari penelitian sebelumnya dan menjelaskan hubungan antara faktor-faktor ini dengan pola spasial penyakit. Yang kedua, sajikan temuan utama dari analisis spasial yang dilakukan dalam penelitian ini, misalnya jelaskan pola spasial kejadian penyakit demam berdarah dengue di Provinsi Banten termasuk daerah-daerah dengan kejadian tertinggi atau klaster kasus yang signifikan, identifikasi dan analisis faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit juga penting untuk dimasukkan. Baik, itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.